Mo, bantu mo kayo dali ya. Pecah gimana? Memang 3:20 sampai. Kan dari barunya. Walau Allah Ta'ala fil Qur'an Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa baina qulubihim innallaha azizun hakim. Segala puji milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat, keluarga dan sahabat beliau sekalian, para ulama, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang kamu muliakan, kepada Bapak Firman Dandi selaku calon Bupati Aceh Timur atau yang kemudian Mutanu. Ya, Mutanu. Jok sah kan? Garang tengok ujung Mutanu. Nah. Jadi selamat datang kepada Bapak Firman Dandi dan beserta rombongan yang akan ditetap kamu yang buat tempat yang cukup sederhana lainnya. Yang kamu muliakan seluruh rakan-rakan tim-tim seperjuangan yang kan tutana drone ke Bapak Dr. Firman Dandi SA MSI dan wakil yaitu Abati atau Abati Aramia ya, wakil kita ya Mbak. Jadi pukul bertanya udah kerja bermaksimal mungkin, baik mupok-pok di lapangan, baik pukul mengadu, baik dong pakai sahabat tengah yang saudara asyik yang saya yang buka taput hanun kali ini. Ya, milik limbaknya berarti untuk semangat lebih pak. Saya dengar tiket narik, tiket haba ibak calon Bupati Kedayu. Bapak Dandi, kamu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil azim. Yang saya hormati Tunku pembawa acara Tungkulah ya, yang telah bersedia mengantarkan membuka acara ini. Kemudian yang kami muliakan Pak Geci Nazar, mantan Geci Pak, mantan Geci Kampung Senebu Aceh, sekaligus menjadi tuan rumah yang telah bersedia repot-repot untuk menyiapkan pertemuan ini beserta ibu dan sekeluarga sekalian. Kemudian yang saya hormati orang tua kami, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang hadir dalam pertemuan ini. Kemudian ketua pemuda yang sudah hadir, kemudian ibu-ibu yang hadir ya, terima kasih. Kedatangan saya di sini terutama adalah ingin bersilaturahmi kepada tokoh-tokoh masyarakat di Gampung ini, Senebu Aceh, sekaligus kampung-kampung yang ada di sekitar Sungai Raya ini ya. Bersilaturahmi sekaligus sebagai salah satu pasangan calon ya, Aceh Timur untuk pilkada ini ada 4 pasangan calon. Saya bersama Tengku Mukhtar atau Abati Aramia adalah pasangan nomor urut 4. Pasangan nomor urut 4 yang mudah-mudahan dengan izin Allah bersama kita berjuang semuanya sehingga bisa terpilih dan memenangkan pilkada 2024.
Amin. Saya inginkan pertemuan ini kita nanti bersifat dialog aja. Kita berdialog ya, bertemu seperti ini tatap muka. Karena dimanapun kami bersilaturahmi itu polanya kita buat memang seperti ini. Ya, kita tidak buat kegiatan yang mengumpulkan massa banyak-banyak ya, karena kami inginnya seperti ini, cuman hanya 40 orang, kita ngobrol, saya mungkin pemaparan sedikit, kemudian kita dialog. Jadi dengan begitu saya lihat pengalamannya, dengan kita bertatap muka langsung seperti ini, itu masyarakat lebih puas dia, lebih puas ya, langsung. Jadi dialognya dua arah. Jadi nanti ada yang sifatnya pemaparan dari kami tentang visi misi, kemudian bagaimana cita-cita ke depan apabila terpilih ya, kemudian sekaligus nanti kita berdialog. Di situ juga selain bertanya, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir juga bisa memberikan masukan, karena dalam perjalanan kami dalam keliling seluruh Aceh Timur untuk berjumpa, bertatap muka, bersilaturahmi, kadang-kadang memang ada masukan-masukan yang perlu kami terima dari masyarakat. Kira-kira begitu. Tapi selama ini kita tidak punya kewenangan. Misalnya kita tahu harusnya ke pertanian misalnya sebesar sekian gitu, tapi kita nggak punya kewenangan. Salah satu niat saya untuk maju ke politik ini adalah bagaimana anggaran yang ada ini, Aceh Timur ini, kita bisa maksimalkan untuk membangun daerah sekaligus membantu masyarakat. Dari S1, S2, S3-nya itu memang basicnya ekonomi, dan khusus S2, S3-nya itu memang ilmu bagaimana merencanakan pembangunan sebuah wilayah. Kira-kira begitu. Ya, jadi secara keilmuan itu ibarat sebuah meja ya, ada makanan apa semua, ada gelas, ada piring. Nah, itu kita atur, kira-kira kita harus tahu bagaimana membangun sebuah daerah itu, kita susun segala sesuatunya sesuai dengan potensinya. Membangun itu bagaimana potensi sebuah daerah itu kita bisa kelola. Jadi di kuliah itu memang yang dipelajari. Ya, jadi dengan pengalaman 21 tahun tadi, kita membangun relasi hubungan dengan provinsi, dengan Banda Aceh, terus kemudian dengan pusat ya. Jadi sehingga udah banyak alhamdulillah kawan-kawan kita, baik itu di Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas ya, kemudian kementerian-kementerian teknis lainnya, yang mudah-mudahan apabila digabungkan ya, pengalaman kerja di pemerintahan, kemudian keilmuannya adalah di perencanaan wilayah, sekaligus punya relasi ke Banda Aceh dan pusat. Nah, insya Allah itu menjadi sebuah modal bagi calon pemimpin untuk memimpin sebuah wilayah. Kira-kira begitu. Plus didampingi oleh seorang ulama ya, bukan sembarang ulama. Beliau adalah Habati Adamiyah yang notabene adalah ketua Majelis Pertimbangan Ulama Aceh Timur, sekaligus ketua Himpunan Ulama Daerah Aceh Timur. Ya, ketua MPU sekaligus ketua Huda. Nah, jadi kali inilah dalam sejarah Aceh Timur ya, ada pasangan calon bupati itu, kalau istilahnya birokrat itu, pemerintahan itu umara ya, Pak Pia kan? Ada ulama. Jadi baru kali ini dalam kontestasi pilkada, umara dan ulama itu bersatu, satu pasangan. Sultan Iskandar Muda memimpin ya, beliau seorang umara, menguasai pemerintahan ya, seorang sultan yang tegas, berwibawa, didampingi oleh seorang mufti, pemimpin agama ya, penasehat beliau langsung, yaitu Syekh Samsudin As-Sumatrani. Duet umara dan ulama saat itu mampu membawa Aceh sampai kepada puncak kejayaannya. Nah, makanya ini mungkin bisa menjadi sebuah renungan bagi kita semua, bahwa memang serahkanlah sesuatu itu pada ahlinya ya, Jadi kalau namanya kita bupati itu, kita memilih bupati dan wakil bupati itu kan memilih kepala pemerintahan
yang akan menjalankan roda pemerintahan. Logikanya yang kita pilih kan sudah pasti orang yang punya pengalaman di pemerintahan tersebut. Bayangkan kalau bukan punya pengalaman di pemerintahan, bukan seorang birokrat, pada saat duduk, pasti seseorang itu siapapun dia harus belajar lagi. Harus belajar lagi. Ya. Ya, harus belajar. Iming-imingi dengan akan diberikan uang sejumlah tertentu di hari H. Ya. Nah, kalau udah seperti itu berarti udah masuk unsur memaksakan kehendak. Ya. Itu bukan sesuatu yang benar kalau menurut kami. Saya bersama Abati sepakat itu kita menyampaikan gagasan, menyampaikan program kita, ya. Masyarakat kita cerdaskan, kita kasih sebuah bahan pertimbangan-pertimbangan untuk memilih secara bijaksana, secara objektif, ya. Karena logikanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada money politik, ya, ada iming-iming uang untuk memilih seseorang, sebuah paslon, kondisinya logikanya kalau harus menang, harus bisa dipilih oleh 150.000 orang misalnya, itu diiming-imingi 200.000 misalnya, itu berarti pasangan calon untuk hari H itu harus mempersiapkan lebih kurang 30 miliar lebih, ya. Uang 30 miliar lebih itu uang yang banyak. Udah pasti butuh pemodal di situ, butuh donatur, ya. Kalau itu dilakukan dan kita terima, pada saat yang bersangkutan terpilih misalnya, pada saat dia memimpin, apa dulu yang harus dia lakukan? Pasti yang harus dia lakukan adalah bayar utang, balik modal, ya. Makanya kapan dia bisa pikirkan untuk membangun daerah, kapan dia bisa pikirkan untuk membantu masyarakat, ya. Jadi makanya saya mengajak Bapak Ibu semuanya, ya, untuk kita mensederhanakan proses pilkada ini, ya. Tinggal lihat dari 4 pasangan yang ada, ya, mana yang paling cocok menurut hati nurani Bapak Ibu, itu pilih. Kalau memang belum yakin, nah, tinggal istiqarah. Hasil istiqarahnya itulah yang diambil keputusan, ya, kira-kira begitu. Yang paling utama adalah program kami, kita ingin menuntaskan, ya, kalau istilahnya di pemerintahan itu standar pelayanan minimal untuk urusan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ya, kemudian ketertiban umum dan perlindungan sosial, kira-kira gitu. Untuk pendidikan, kita akan buat program dana abadi pendidikan. Dana abadi pendidikan itu saya targetkan kalau terpilih, kalau insya Allah izinkan terpilih, itu 5-10 miliar tiap tahun kita akan masukkan ke pos dana abadi pendidikan itu. Dana abadi pendidikan itu kemudian kita investasikan ke bisnis yang sehat, yang aman, sehingga keuntungannya saja kita ambil, kemudian kita alokasikan untuk 4 kelompok. 4 kelompok itu, yang pertama untuk anak-anak ex-kombatan dan korban konflik. Yang kedua untuk anak yatim. Yang ketiga untuk fakir miskin. Yang keempat ini prioritas kepala daerah. Ya. Ini jadi yang ini 30%, yang ini 30% anak yatim, yang fakir miskin 30%, yang prioritas kepala daerah itu 10% aja. Jadi itu dana abadi pendidikan yang kita maksud. Dan dana ini sifatnya berkelanjutan. Jadi setiap tahun kita tambah terus, ya. Itu dana itu nggak pernah boleh diambil lagi. Jadi bayangkan mungkin 20 tahun ke depan, duit itu udah berapa? Kalau 10 miliar, berarti udah 200 miliar dia. Lain kalau mungkin di sini ada yang ini apa? Perangkat kampung yang masih menjabat ada? Ada ya? Ya. Untuk ketua pemuda selama ini kan membina anak muda, memimpin anak muda, tapi dia nggak ada honor, ya Pak Ketua ya? Ya nggak ada honor. Kayak ke depan insya Allah kita siapkan honornya. Sekaligus
kita bentuk nanti forum ketua pemuda kecamatan sekaligus forum ketua pemuda sekabupaten. Ya, sama kayak misalnya Geci ada ketua forum kecamatan, ada ketua forum kabupaten. Sama dengan Karang Taruna, Pak. Hampir sama seperti Karang Taruna, ya. Hampir sama seperti Karang Taruna. Tujuan kita adalah kita pengen memang betul-betul mengembangkan SDM para pemuda nanti, khususnya ketua. Satu, Politeknik Perikanan di IDI, karena itu sektor basis perikanannya di IDI. Kemudian Politeknik Pertanian di Sipahulim, karena di sana sentra pertanian. Kemudian satu lagi di Perlak kita akan bangun Politeknik Pariwisata. Untuk apa? Karena di Perlak kita mau bangun menjadi kawasan wisata religius Bandar Khalifah. Karena di sana lokasi berdirinya kerajaan Islam pertama Asia Tenggara. Kita mau jadikan nanti kawasan wisata segitiga, ya. Kuala Lege, Kuala Bekah, kemudian kawasan wisata religius Bandar Khalifah, baru kemudian Lokop. Maka nanti akan ada kita bangun badan usaha milik daerah yang kita modali khusus menampung hasil panen masyarakat untuk menjaga kestabilan harga. Jangan sampai tengkulak yang beli, dia bisa atur harga semaunya sehingga petani itu di ujung panen tetap rugi. Nah, jadi kira-kira dengan pola ini, ya, termasuk kita atasi kelangkaan pupuk dan lain-lain, ya, A sampai Z itu insya Allah bisa. Ini semua ada hikmahnya. Tetap bersana. Ya, jadi udah siap doa langsung hidup lampu. Jadi kira-kira begitu, ya. Banyak hal lagi saya mungkin nggak sebutkan satu-satu. Kita ada uang untuk bangun satu gor dan satu pusat pertumbuhan tadi, satu tempat main anak-anak tadi. Kalau duitnya tadi terbatas, kita bagikan ke 3 kecamatan, itu nggak cukup ya. Makanya kita pilih dulu Sungai Raya, ya, untuk kita bangunkan duluan. Nanti tahap kedua baru kita bangun Bayin. Baru untuk pusat pertumbuhan tadi, Pak. Nah, khusus untuk gedungnya tadi itu. Nah, tapi kalau sisi pertanian, perkebunan dan lain-lain itu tetap dia sama semua. Nah, misalnya di Bayin itu kita perlu bangun pertanian, kita tetap bangun pertanian di sana. Nah, bukan berarti pertaniannya kita tinggalkan. Kira-kira gitu, Pak. Soal memilih kenapa harus Sungai Raya, saya posisinya mengambil sikap karena walaupun ini kritik dan masukan itu silahkan ya, Pak. Kita berdiskusi secara objektif. Secara histori, saya lihat di kawasan timur ini kan Sungai Raya ini punya banyak sejarahnya. Itu dia, Pak. Ya, punya banyak sejarahnya. Secara era kerajaan dulu juga, ini kan raja di Sungai Raya ini kan ada kerajaan. Pusat kerajaannya kan di Sungai Raya. Nah, ini kita harus lihat aspek historis itu. Jadi pengambilan keputusan itu bukan begitu saja dia, tapi harus memang kita lihat sampai aspek historis itu. Ya, di kawasan ini ada kerajaan dulu, rajanya juga dari Sungai Raya. Saya sebenarnya domisili di sana di Jakarta. Oke. Tapi pernah juga di sini setelah balik ada urusan dengan pemerintahan juga kan. Ya. Khususnya di pertanian ya. Ya. Jadi saya melihat dari sisi pendidikan. Nama Bang? Saya Yusuf Sulian. Yusuf Sulian. Oke. Nah, jadi saya melihat mungkin latar belakangnya Pak Dandi tahu di birokrasi ya. Ya. Di masanya Bupati Muslim, Pak Muslim. Oke. Jadi saya melihat kondisinya sekolah yang di Dapat Utum itu, Ya. latar belakangnya saya nggak begitu mengenal jauh gitu Ya. kan. Jadi sampai sejauh ini kita lihat sekolah itu yang sudah dibangun, kita dengar itu hibah ya. Tapi latar belakangnya seperti apa saya kurang jelas juga. Saya melihat kondisi sekolah itu yang begitu lama itu terbengkalai. Kenapa sekolah Pak Dandi itu sekolah itu sampai terbengkalai seperti itu tidak dilanjutkan masa berikutnya? Mungkin ada problem-problem di mana saya kurang tahu kepada dia orang kasih tahu di mana. Padahal ini kan potensi anak-anak kita juga sekolah di sana nanti di masa di bangunan itu. Ini juga dengan ada sekolah itu tentunya kan akan meningkatkan juga kualitas
ekonomi masyarakat, terutama kebutuhan itu. Tapi yang perlu saya tanyakan ini, mungkin Pak Dandi tahu latar belakangnya, gimana sampai sekarang ini sekolah itu sudah lama terbengkalai dan dijalankan oleh pemerintah khususnya. Itu Pak Dandi. Baik, Mohon informasi. kita akan jelaskan ini secara objektif, ya. Jadi saya akan jelaskan ini secara objektif. Sejauh yang saya tahu, saya tidak akan menjelaskan sesuatu yang saya tidak tahu. Ya. Magnet School itu di sekitar tahun 2008, seingat saya, itu ada perjanjian penerusan pinjaman dari Islamic Development Bank. Jadi bukan hibah Bang Yusuf, tapi pinjaman. Ya, pinjaman dari Islamic Development Bank. Jadi bank pembangunan Islam itu. Jadi uang-uang luar negeri itu. Ya. Dipinjamkan sekitar sebesar 50 miliar. Sebesar 50 miliar itu tujuannya untuk membangun sekolah agama unggulan. Itu dijarah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ya, dijarah. Akhirnya gedung itu sekarang itu kalau kita mau gunakan lagi itu perlu investasi lebih kurang hitungannya mungkin sampai dengan 20 M lagi. Karena instalasi listrik apa semua itu harus dibangun ulang. Itu luar biasa. Saya pernah dulu masuk ke situ tahun 2013 karena waktu pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh Timur tuan rumah, kami mau pakai itu jadi tempat penginapan. Jadi kami tinjau sampai masuk ke situ luar biasa. Rasanya mendidih darah kita. Mendidih darah kita, sedih kita bercampur di situ semuanya. Karena nggak kita sangka kejadiannya begitu luar biasanya. Sesuatu yang ada udah terbangun, tapi ukurannya kabel listrik itu nggak satu pun nggak ada yang tinggal. Gimana bisa kejadian seperti itu? Ya itulah faktanya. Siapa pelakunya kita nggak tahu. Yang jelas itu sudah terjadi. Dan hari ini kalau kita mau fungsikan, paling nggak itu 20 miliar kita butuh Bang Yusuf untuk memfungsikan itu kembali. Cuman sampai hari ini, ironisnya statusnya itu dianggap status aset Aceh Timur. Dan karena itu pinjaman, sampai terakhir kemarin pokok dan pinjamannya nggak dibayar, itu akhirnya sampai angka 100 miliar tunggakan kita. Dan hari ini APBK Aceh Timur itu dipotong langsung oleh Kementerian Keuangan sebesar 16,5 miliar setiap tahunnya untuk bayar utang itu. Gedung kita nggak bisa pakai, utangnya kita bayar. Inilah yang terjadi. Apakah itu sesuatu yang salah atau nggak salah? Saya nggak ngasih judul. Itu ada di Bapak Ibu semua. Ini pun saya jelasin karena memang ada pertanyaan. Kira-kira begitu. Nggak ada maksud menyalahkan siapapun. Tapi ini menjelaskan kepada kita semua, menjadi bukti bahwa memilih pemimpin itu nggak bisa sembarangan. Kalau yang nggak paham, ya hadis tadi 11,5 itu supaya jangan ditagih sama kita, karena pinjamannya itu luar negeri dan nilainya sejumlah itu sampai harus ada pemutihannya tuh tangan presiden itu. Jadi bukan lagi menteri, presiden. Nah, intinya yang saya mau bilang adalah solusinya ada. Kita udah pelajari, insya Allah ada. Dan akhirnya nanti bisa nggak dimanfaatkan untuk masyarakat? Bisa. Ada solusinya Bang Yusuf. Makanya kembali untuk bisa menyelesaikan itu, kita butuh kekuasaan. Kira-kira begitu. Sama. Amin. Amin. Anak Aceh Pak, Iya. banyak yang mati batang gerobak di Malaysia. Iya. Jadi saya berpacu seolah di Aceh ini tidak ada pemimpin yang bisa memimpin Pak. Iya. Nah, jadi yang pertanyaan saya Pak, bagaimana solusi dan cara Bapak nanti bisa jadi pemimpin angka pengangguran ini Pak? Itu yang sangat luar biasa sekarang sudah meningkat. Oke. Kemudian angka kemiskinan Pak. Iya. Nah, yang Bapak lihat sekarang adalah hanya beberapa tempat yang di tempat-tempat yang banyak orang. Pengangguran. Dia pengangguran ini kan kita harus tahu dulu akar masalahnya apa. Apa yang menyebabkan pengangguran itu? Ujungnya itu kalau kita bedah itu lingkaran setan dari kemiskinan juga ujungnya, ya.
kenapa anak-anak muda nganggur? Karena dia nggak punya cukup skill untuk bisa bekerja, mengambil pilihan pekerjaan yang punya penghasilan yang bagus dan layak, kira-kira begitu. Kenapa dia nggak bisa punya skill? Karena dia nggak sekolah di situ. Kenapa dia nggak sekolah? Karena dia nggak punya uang atau orang tuanya tidak punya cukup uang untuk menyekolahkan dia. Kenapa orang tuanya seperti itu? Karena tadi kembali orang tuanya nggak punya skill gitu. Ujungnya berputar di situ saja. Itulah nama lingkaran setan kemiskinan. Untuk mengatasinya, insya Allah nggak ada lain, nggak ada bukan itu dengan pendidikan, Pak. Langkah pertama itu dengan pendidikan. Selain faktor-faktor lain, ya pemenahan mental segala macam ya. Ini mohon maaf saya bilang mental itu menentukan juga untuk seseorang itu dia jadi seorang yang pejuang, petarung, atau dia memang bukan petarung, kira-kira begitu. Dalam artian dia tidak gigih dan lain-lain. Itu variabelnya banyak. Tapi yang paling utama itu adalah pendidikan. Jadi solusi untuk mengatasi pengangguran itu pertamanya pendidikan. Maka tadi saya jelaskan kenapa perlu ada dana abadi pendidikan di situ. Itu nggak semua, mohon maaf saya bilang, nggak sembarangan kepala daerah mau, Pak. Dan itu saya tahu sejauh pengetahuan saya, Indonesia cuma 2 tuh kabupaten yang ada dana abadi pendidikannya. Satu di Jawa, Probolinggo kalau saya nggak salah, ya berarti kedua nanti insya Allah Aceh Timur. Kenapa kepala daerah nggak mau? Kalau seperti saya bilang tadi, 5-10 miliar kita alokasikan ke pendidikan, ke dana abadi itu, mohon maaf saya bilang kalau dialokasikan ke proyek, berapa fee-nya Bang Jari? Makanya nggak semua pemimpin itu mau, kira-kira gitu. Tapi kalau kita tidak berorientasi kepada kepentingan pribadi, insya Allah pasti ada solusinya. Akan muncul kreativitas yang Allah ilhamkan kepada seseorang untuk kita bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Bus khusus tuh dari timur sini, ada bus dari barat nanti, ada bus dari tengah, ya tiap sore dari jam 3 itu sebagai tumpangan gratis anak-anak muda yang usia sekolah kah, ya. Dia ada program sendiri nanti, yang usia yang udah lepas sekolah juga ada punya program sendiri. Itu diantar ke ID, ikut pelatihan itu. Nanti kalau anak-anak yang masih SMA kelas 2, kelas 3, itu kita arahkan dia untuk ikut pendidikan pelatihan untuk bisa masuk sekolah kedinasan, ya. Itu banyak sekolah-sekolah kedinasan yang gratis. Jadi anak-anak mohon maaf saya bilang anak-anak orang tuanya miskin sekalipun ini bisa punya kesempatan. Kita latih di situ, latih mindsetnya, cara berpikirnya, berpikir positif. Kemudian dia punya semangat juang yang tinggi misalnya. Kemudian kita latih fisiknya, ya seperti itu dia. Jadi semua gratis, ya, supaya kesempatan untuk dia bisa lulus di sekolah kedinasan itu lebih tinggi. Kita ajarin cara dia menjawab soal dan lain-lain seperti itu. Contoh yang lebih sederhana lagi, kita bilang hari ini kesempatan untuk menjadi polisi dan tentara itu untuk Aceh Timur tahun lalu itu, ini menjadi bahan diskusi kami dengan Kapolres. Itu 2 orang cuma yang lulus bintara polisi. Bayangkan, se-Aceh Timur ini tapi yang lulus polisi itu cuma 2 orang. Kenapa? Karena nggak ada perhatian pemerintah. Ini semuanya dilepas kepada kemampuan orang tua masing-masing. Tapi kalau pemerintah hadir mengambil peran di situ, bentuk lembaga pelatihan itu, kasih gratis. Anak-anak kelas 2 SMA itu kalau dia memang tamat SMA dia mau jadi masuk tentara atau polisi, kita siapkan dia dari sekarang. Ada fisik Pak ya? Hah? Ada fisik. Ada fisik, ada kemampuan mental, dan itu semua kita siapin. Karena apa? Ini mohon maaf saya bilang, walaupun misalnya ada pemahaman di masyarakat yang masuk TNI Polri itu kan bayar. Tapi percayalah, terlepas dari itu semua, makin ke depan, ini sekarang aja itu ada persentase, ada jumlah kuota itu yang nggak perlu pakai bayar. Kalau anaknya tuh betul-betul punya kemampuan bagus, tubuhnya bagus segala macam, ya dia pintar, pasti lulus Pak. Ya, kita punya 7 pabrik kelapa sawit di Aceh Timur. Yang hari ini CPO-nya dibawa keluar. Ya, nantinya kita akan rangkul, ajak kerjasama PKS itu, suplai buahnya untuk minyak goreng. Ya, kalau kita udah beli pabriknya, harga minyak pun segala macam kan udah terpotong ongkos transport segala macam kan, harga jual kita ke masyarakat jadi lebih murah. Nah, oke. Saya malahan punya konsep, tapi saya nggak uraikan di sini, karena ini insya Allah setelah duduk baru bisa kita sampaikan. Ya, saya punya konsep untuk pabrik minyak goreng itu kita nggak perlu pakai investor luar Bang Iso. Saya mau mendirikan sebuah BUMD
di mana yang punya modal itu masyarakat Aceh Timur sendiri. Ada caranya, ada. Lebih mantap lagi Pak kalau demikian. Insyaallah Pak depan. Cita-citanya itu Bang, cita-citanya itu. Dengar Bandar Khalifah yang ada di Perlak itu diakui kerajaan Islamnya bukan di Perlak, tapi di daerah Purba Baru. Di mana? Purba Baru. Hah? Purba Baru. Purba Baru itu di mana? Tapanuli Selatan. Oh, Yang udah disahkan oleh Presiden Jokowi. Cuma dari pemerintahan Provinsi Aceh ini tidak ada pembelaan sedikit pun, gitu kan? Jadi ini bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Kenapa bisa lari ke daerah Purba Baru yang dinyatakan sebagai Islam yang pertama di Aceh itu bisa lari ke Purba Baru itu? oke. Oke, ini pertanyaannya bagus, sangat bagus. Jadi saya udah teliti lama ini. Saya udah teliti lama soal kerajaan Islam pertama Asia Tenggara ini. Jadi ini perlu jadi pengetahuan kita semua. Pendahulu kita tuh sudah memulai untuk mengkaji ini dan mulai gerakan-gerakan nyata untuk mengembalikan sejarah kerajaan Islam pertama Asia Tenggara itu di Perlak. Yang pertama dilakukan itu di tahun 82 dengan membuat seminar. Waktu itu Aceh Timur itu masih gabung antara Aceh Timur sekarang, Langsa dan Tamiang. Ya, ibu kota Langsa, tapi seminar itu dilakukan di Kuala Simpang waktu itu karena yang membiayai itu Pertamina. Diundang semua ahli-ahli sejarah dari Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, Singapura itu datang semuanya. Ya. Waktu itu yang menginisiasi itu Gubernur Ali Hasmi. Gubernur Ali Hasmi. Akhirnya keluarlah di situ kesepakatan bahwa dari pemaparan ahli sejarah saat itu ditetapkanlah bahwa memang Islam pertama itu, kerajaan Islam pertama itu adalah di Perlak. Itu tahun 82, ya. Akhirnya berkembang waktu terus berjalan, ya, zaman berubah. Isu Monisa itu tenggelam. Ya, makanya di tahun 2021 saya melalui lembaga riset and studies yang saya dirikan bersama kawan-kawan aktivis di Aceh Timur, itu kita bangkitkan balik itu soal Monisa itu. Ya, makanya saya ada buat program namanya Monisa Reborn. Nanti boleh saya sharing. Waktu itu saya salah satu langkahnya itu, jadi saya susun peta jalan, roadmap-nya tuh, peta jalan untuk sampai dengan berdirinya Islamic Center, kemudian kawasan wisata religius Bandar Khalifah itu segala macam, ya. Itu udah kita siapin peta jalannya, ya. Tujuan kita kembali ke saya bilang tadi di awal. Perlak ini kita menjadikan kawasan wisata religius, oke. Dalam peta jalan itu termasuk juga adalah salah satu langkahnya adalah meluruskan kembali yang seperti Bang Ajar bilang tadi. Ini pemahaman ini, situasi ini itu perlu diluruskan kembali. Mohon maaf saya bilang nggak ada urusan dengan politik, tapi kemarin penetapan Barus, ya, saya belum pernah dengar apa itu Barus itu Purba Baru. Oh, Purba Baru, oke. Ya, yang saya tahu itu Barus, ya. Pesantren di situ waktu itu. Oke, Purba Baru, Barus. Jadi ditetapkan oleh Pak Jokowi waktu itu untuk jadi titik nol Islam Nusantara bahasanya. Ya, bukan kerajaan Islam pertama, tapi titik nol Islam Nusantara Barus itu. Oke. Dan saat itu memang sepertinya nggak lepas dari urusan politik, karena yang di depan saat itu adalah Luhut Binsar Panjaitan. Ya. Pada saat itu ditetapkan, saya ingat persis 1 minggu itu di Waspada, di media surat kabar Waspada, media cetak itu, di halaman depan di bawah itu setiap hari tulisan sejarawan yang menentang penetapan Barus itu. Dan sebahagiannya itu mengklaim itu adalah Perlak tetap. Makanya ini masih dalam kondisi polemik kalau menurut saya. Makanya saya dulu waktu S3 itu karena saking bersemangatnya itu ingin supaya Monisa ini, Bandar Khalifah ini muncul di wilayah diskusi intelektual.
saya jadikan judul disertasi saya. Waktu itu judulnya Konsepsi Pembangunan Kawasan Wisata Religius Bandar Khalifah sebagai lokasi berdirinya kerajaan Islam pertama Asia Tenggara. Jadi saya nggak sebut sebagai masuknya Islam pertama Asia Tenggara, tapi saya sebut sebagai berdirinya kerajaan Islam pertama Asia Tenggara, supaya nggak jauh kali polemiknya. Kenapa? Sebagian ahli sejarah menyatakan memang baru Selah pertama masuk, karena secara masa itu kan dengan kapal tuh, dengan kapal misi perdagangan sekaligus misi penyebaran agama. Secara arah mata angin saat itu, karena menggunakan layar kekuatan angin, itu memang nyampenya terus masuk ke Barus dulu. Nah, ada pohon kayu perlak dulu di sini yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kapal. Harganya bagus. Makanya saat itu tujuannya adalah sampai ke Perlak. Singgah di Barus itu sekitar 3 bulan. Makanya, dan saat itu penyebaran Islamnya hanya individu saja. Makanya ada nisan-nisan Muslim yang tinggal di sana yang bisa dibuktikan. Ya, singgah di sana. Tapi di Perlak itu situasinya berbeda. Saat itu kita masyarakat kita itu memeluk agama Hindu. Ya. Di Perlak kejadiannya berbeda. Banyak yang masuk Islam tapi terakhir berkembang menjadi sebuah kerajaan. Itu bedanya Perlak, ya. Walaupun dalam perjalanan secara pengakuan Samudra Pasai juga ngaku yang pertama Bang Hajari. Nah, ada mereka karena pada dasarnya ditemukan nisan Sultan Malikus Saleh itu 1252 kalau nggak salah saya, atau 1254. Nah, kita sekarang PR-nya adalah sebahagian ahli sejarah menyatakan tahun 800 berdirinya kerajaan Islam Perlak. Harusnya Perlak duluan, bukan Samudra Pasai. Tapi yang jadi permasalahan, kita buat penelitian di Aceh Timur, di Perlak khususnya, kita nggak temukan nisan itu yang lebih tua dari Malikus Saleh. Makanya ini PR kita. Makanya saya dirikan LMC itu salah satu tujuannya adalah itu, untuk menggali kembali, membuktikan kembali sejarahnya kembali. Karena apa? Dalam seminar Perlak itu yang dijadikan rujukan untuk menetapkan kerajaan Islam pertama Asia Tenggara itu Perlak, itu adalah sebuah kitab karangan Syekh lupa saya namanya, tapi di dalam kitab itu memang ada ditulis silsilah Raja Perlak. Tokan dana yang Bapak sebutkan tadi, Aceh Timur itu sekitar 200 miliar, Pak. Ya, nggak cukup Pak, sudah pasti. Nggak cukup, Pak, kan? Ya, Maka saya pikir untuk menanggulangi masalah pengangguran, kita Aceh Timur ini sebagiannya harus memikirkan sebuah lapangan pekerjaan itu yang menyerap tenaga kerja dengan ekonomi terbarukan, Pak. Nah, ya, contohnya begini, Pak. Kalau semua program itu kita comot dari anggaran itu kan seperti Bapak bilang tadi, itu kan memang nggak cukup, Pak. Maka wilayah kita ini kan sungguh sangat besar yang bisa dikelola oleh Pemda. Misalnya dengan membuka lahan aren misalnya, Pak. ya, Ya kan? sepakat saya. Nah, di situ kan sudah menyerap tenaga kerja, Pak. Ya, Jadi pendidikan pun yang kita sodorkan kalau memang lapangan kerjanya tidak tercipta, ya, nah, ini kan hanya dinikmati oleh orang-orang formal. ya, Sementara orang-orang non formal kita ini yang otomatis gajinya kan UMR kami kejar, Pak. ya, Nah, lapangan pekerjaan itu yang bisa dikelola dengan membuka seperti perkebunan itu tadi dikelola oleh Pemda setempat. ya, Itu saya pikir, Pak, dengan membuka lahan aren itu, Pak, itu menyerap tenaga kerja yang banyak, Pak. ya, Nah, jadi nggak semata-mata kita berpikir bagaimana cuman mencomot dana yang gitu kecil untuk dibagi-bagi ke sana Ya. sini, Pak. Nah, itu saya pikir gitu. punya potensi geotermal itu di daerah Lokop, ya, energi panas bumi itu 50 megawatt kalau listrik. Jadi ke depan saya tadi nggak uraikan di Perlak ini, di Perlak itu nanti daerah Penarun, Serbajadi itu potensi untuk kita jadikan kawasan industri, ya, kawasan industri untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sana. Tapi itu bukan waktu dalam 5 tahun mungkin, ya, dalam 10 tahun mungkin.
Jadi semua sumber daya alam yang saya sebut tadi itu semuanya ada di kawasan sekitar Serbajadi itu, Pak. Ya, makanya kalaupun kita bangun kawasan industri, kita udah punya modal sumber daya listrik itu 50 megawatt dan sumber energinya itu panas bumi dan itu energi terbarukan, ya. Terus satu lagi, Bapak bilang tadi sumber pendapatan baru. Ya, kita insya Allah udah kaji, Pak, sumber pendapatan baru. Jadi soal APBK itu memang nggak cukup, Pak. Untuk kita bicara program yang saya bilang tadi itu nggak cukup. Itu makanya kita harus mampu, mudah-mudahan Allah izinkan, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kita harus bawa pulang program dari Banda Aceh, dari provinsi. Kita harus bawa pulang program dari PBN. Saya dalam menyusun visi misi, insya Allah dengan izin Allah, itu saya susun sendiri, Pak. Saya nggak serahkan kepada tim. Saya susun sendiri. Itu sudah saya sesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah Aceh Timur, sudah saya sesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang Aceh Timur, sekaligus saya sesuaikan dengan program visi misi Pak Prabowo. Kenapa? Itu kuncinya, Pak, untuk kita bisa bawa pulang anggaran dari pusat. Kita siapkan kantongnya di sini, kita buat dia sejalan, sehingga program-program yang ada di pusat itu secara nasional kita bisa tarik ke kabupaten. Itu caranya, Pak. Kenapa dengan izin Allah saya bisa lakukan itu? Karena itu tadi pengalaman di keuangan, saya tahu jalurnya, dan pengalaman di kuliah saya dari perencanaan wilayah. Jadi kira-kira gitu, Pak. Jadi sumbernya udah pasti nggak pakai hanya APBK, nggak cukup, Pak. Sehingga hasil dari petani kita yang menanam seranti dua ranti itu mencukupi. Ya. Pertanyaan saya, Pak, apakah Bupati dengan perbuknya bisa memilih komoditi apa yang bisa dimasukkan dari Sumatera ke Aceh itu dengan regulasi yang entah apa, itu bisa kita mengamankan produk daripada petani kita, Pak? Bisa, Pak. Nah, Jawabannya bisa. Pak. Dalam batasan tertentu bisa. Ya. Saya rencananya konsepnya begini, Pak. Jadi ini saya terinspirasi dari program di Yogyakarta. Yogyakarta itu ada program Beli Bela namanya. Program Beli Bela. Jadi pemerintahnya itu mengharuskan, bukan hanya sayuran, Pak. Pemerintah itu mengharuskan semua sektor swasta, pemerintah yang ada di Jogja itu wajib membeli kebutuhan semua aktivitasnya itu dari masyarakat Jogja sendiri. Itu cara lindunginya, dan itu dibuat perbu untuk itu. Ya, jadi contoh kita bilang, Pak, air minum misalnya, ya, aqua ini, ya. Selain sayur tadi, air minum ini itu dibuat pabriknya, ya, kita punya sumber air misal di Lokop, ya, tinggal kita buat usaha air minum isi ulang, ya, untuk aqua seperti ini, dan kita wajibkan semua perusahaan yang ada di Aceh Timur, semua kegiatan pemerintah di Aceh Timur itu untuk airnya beli air kita, sehingga dengan demikian untuk satu sektor ini aja uang yang beredar adalah di masyarakat kita. Berapa banyak tercipta lapangan pekerjaan di situ? Oke, sayur misalnya, kita bisa atur misalnya. Sayur itu kita udah siapkan dulu masyarakat kita pertanian misalnya untuk sayuran apa misalnya, Pak. Udah, petani kita suruh tanam itu semua. Udah, kita atur di situ. Kita buat perbuk. Nah, semua warung makan yang ada di Aceh Timur, semua restoran, semua catering misalnya, apapun, kalau sayurnya ada dihasilkan oleh petani lokal, wajib membeli di petani lokal misalnya. Kalau enggak nanti kena denda sekian. Kita atur dengan perbuk. Itu kan bisa, Pak? Bisa. Nah, tanpa kita perlu halangi masuknya produk dari beras tagi tadi misalnya. Lambat laun itu kan terjadi mekanisme pasar ya bahasanya secara alamiah. Ya, jadi dengan begitu masyarakat kita tadi semangat dia tuh tanam karena ada yang beli, ya. Sehingga lama-kelamaan kan yang dari luar tadi itu kita ketergantungan lagi. Nah, kan gitu kira-kira maksud Pak Agus kan? Betul, Pak. Oke. Kelebihan pola ini adalah insya Allah dimanapun saya pergi, saya rasakan itu ada ikatan antara masyarakat dengan kita. Dia tahu persis, akhirnya dia mengenal dan tahu persis dia dengan calon pemimpinnya. Dan rata-rata di mana tempat kami pergi, selesai pertemuan pasti mereka bersemangat dah. Mereka sepakat semua untuk paslon 04, kira-kira gitu. Kelemahannya apa? Ini tidak bisa menjangkau banyak orang. Ya. Akhirnya solusi untuk itu apa? Saya minta tolong kepada Bapak Ibu semua
kalau memang sudah sepakat dengan paslon 04, tolong informasi ini jangan berhenti di kita. Masing-masing kita pulang sampaikan kepada keluarga, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita misalnya, kepada jiran tetangga kita. Jangan berhenti. Dan cukup itu aja Bapak lakukan. Cukup di jiran-jiran, di keluarga, dan kemudian Bapak jelaskan tentang pasal 04 ini dengan bahasa Bapak, dengan cara Bapak, dan kemudian sampaikan kepada keluarga tersebut. Jangan berhenti di beliau juga, teruskan ke keluarganya yang lain. Ya, teruskan ke keluarganya yang lain. Kita juga ada cetak kartu misalnya, ya, Bapak titipkan kartu itu ke keluarga tersebut untuk diteruskan lagi. Akhirnya apa? Kita harapkan ini sebanyak-banyaknya orang akan tahu terhadap pasal 04. Makin banyak tahu, makin paham, akhirnya muncul rasa. Jadi secara politik itu kan dikenal, disukai, dipilih. Itu tahapannya. Nah, makanya kenapa saya turun seperti ini, supaya masyarakat mengenal langsung. Kalau udah mengenal langsung, insya Allah secara logikanya ini akan disukai. Ya, calon pemimpin itu akan disukai oleh masyarakat. Kalau sudah disukai, pasti dipilih. Jangan lihat spanduk aja. Spanduk itu salah satu cara lah, ya kan? Nah, tapi bagaimana bisa dipilih kalau masyarakatnya, ya apa, calon pemimpinnya tidak dikenal gitulah. Nah, kira-kira begitu, ya. Jadi saya minta tolong, saya hanya bisa melakukan cara ini. Karena apa? Untuk pilkada ini, saya kan latar belakangnya PNS. Ya, saya udah bisa-bisan untuk urusan pilkada ini. Saya ngambil keputusan untuk maju ke pilkada ini. Politik ini adalah sebuah hasil istiqarah. 2 tahun saya istiqarah. Saya yakin ini adalah langkah kehidupan saya. Jalan politik ini selalu harus saya ambil. Saya udah siap apapun hasilnya di depan. Kalau masyarakat sepakat, ayo sama-sama. Siap dong nanti? Ya. Alhamdulillah. Saya nggak bisa kasih apa-apa. Saya nggak punya duit seperti orang lain, pakai donatur segala macam, bagi-bagi duit ke masyarakat, buat pertemuan, pulang dari sini ngasih uang transport. Saya belum bisa. Tapi hikmahnya apa? Mudah-mudahan Allah izinkan dengan saya tidak terikat kepada donatur. Besok saat saya duduk, saya bisa lah wujudkan, saya bisa buat program-program yang saya mau buat. Saya bisa bantu masyarakat, saya bisa kasih modal ke masyarakat. Kenapa? Saya nggak terikat kepada pemodal. Mungkin itu hikmahnya, ya. Menurut saya sepertinya memang Allah menginginkan, Allah berkehendak Pilkada 2024 ini momentum untuk kita murnikan politik Aceh Timur. Kita buktikan Aceh Timur ini memilih pemimpin itu tanpa perlu ada urusan uang. Kita kasih sehat politik kita, ya. Itu harapan saya sebagai kata-kata penutup, ya. Itu harapan saya. Kalau sepakat sama-sama. Ini jihad politik kita. Saya sebagai calon pemimpin mengambil peran seperti ini, bekerja seperti ini, berjuang seperti ini. Bapak Ibu semua sebagai masyarakat pemilih, berjihadlah. Berjihadlah dengan cara apa? Seperti saya bilang tadi. Jangan sampai informasi ini berhenti di Bapak Ibu sekalian. Teruskan ini sebanyak-banyaknya orang. Itu jihad kita. UB Nawate, UB na kesempatan, UB kemampuan. Nggak perlu Bapak misalnya memaksakan diri harus misalnya harus cuma bisa menjangkau 5 tetangga kita. Bapak paksakan harus pergi ke kecamatan lain misalnya. Itu mengganggu aktivitas Bapak dari, nggak usah. Saya nggak minta itu. Saya minta sebanyak-banyaknya yang Bapak mampu. Kira-kira begitu. Firman dan dengan abadi arah